Tuhan segala, udah bisa dilihat dari farmnya, itu berarti saya orang Batak Tulen, saudara. Dari wajahnya juga bisa kelihatan segini, itu masih orang Batak. Katanya orang Batak sekarang. Jangan tutup-tutupi wajahmu. Udah tahu kok pasti orang Batak. Tuhan berikan anugerah milik pusaka Tuhan. Saya bilang mereka memang milik pusaka Tuhan. Kesia, Beter, Kaleb, sebab saya tidak mau membuat mereka menjadi berhala dalam keluarga kami. Karena mereka milik pusaka Tuhan, yang menjadi tugas saya adalah kemudian saya harus belajar untuk berfungsi dengan baik bagi anak-anak milik pusakanya Tuhan. Amin, saudara. Bilang sama kiri kanannya, kita punya fungsi. Mulutnya dipertegas, saudara. Karena gini, kadang-kadang wanita-wanita ini kan suka amnesia ya, suka lupa fungsinya gitu loh. Coba kasih tahu sama kiri kanannya, fungsi. Supaya ingat bahwa oke, lanjut, silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya di dalam Alkitab tidak ada disebutkan tentang fungsi sebagai seorang ibu para wanita Tuhan di tempat ini. Tapi kebenaran firman Tuhan punya dasar yang kuat untuk kemudian saudara dan saya memang harus bertanggung jawab penuh pada saat Tuhan izinkan engkau memiliki milik pusaka Tuhan dan dipercayakan untuk kemudian mempunyai milik-milik pusaka Tuhan. Tanggung jawabnya apa? Ada dasar kebenarannya. Tanggung jawabnya dari kasih tahu begini, kamu harus jadi seorang ibu. Enggak. Kita akan lihat sama-sama. Oke, dalam dasar kebenaran firman Tuhan dalam Titus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ini tajam banget nih ayat. Oke, kita akan baca sama-sama 2-3 ayat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi, dalam bahasa Yunani-nya pileoteknos, suami dan anak-anaknya. Ayat yang kelima kemudian begini, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini jadi satu kesatuan, saudara. Pada saat seorang wanita muda yang kemudian kita sebut sama-sama menjadi ibu, amin, ibu-ibu sekalian. Kemudian di sini dikatakan begini, mengasihi suami dan anak-anaknya. Bahasa Yunani dari mengasihi itu sendiri, pileoteknos, tahu ya? Kasih pilea, tahu ya? Kasih kepada apa? Saudara, betul, bukan kepada sesama. Kasih pilea itu kasih kepada saudara sekandung, saudara. Dan ini dikatakan dalam terjemahan bahasa Yunani yang sesungguhnya, mengasihi yang dimaksud kepada anak-anaknya. Karena saya mau bahas tentang konteks bagaimana saudara dan saya berfungsi menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jadi saya akan sorot kepada mengasihi anak-anaknya. Katakan amin, saudara. Mengasihi yang dimaksud dengan pileo, teknos itu sendiri artinya begini loh. Segala sesuatu perhatian kita tuh jadi untuk anak kita. Anak kita menjadi kesenangan kita untuk kita rawat. Itu yang dimaksud dengan pileoteknos. Konsentrasi kita, perhatian kita, kasih sayang kita, semuanya kita luapkan untuk kemudian memperhatikan keberadaan anak-anak kita. Jadi saudara, dalam banget. Kalau saya boleh kasih bahasa radikalnya begini loh. Kualitas engkau mengasihi suami itu harus sama dengan waktu engkau mengasihi keberadaan anak-anakmu. Katakan amin. Amin. Ini bahasa radikalnya, saudara. Karena ternyata di sini dikatakan dan, bukan atau loh, saudara. Amin, saudara. Dan kasih tahu sama kiri kanannya. Dan, you know. Jadi kalau kau perhatikan suamimu sedemikian rupa, kebutuhan dan lain sebagainya, anakmu juga punya porsi yang sama. Katakan amin. Bilang sama kiri kanannya sama. Yes. Lanjut. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melayani suami, kalau kita melayani, mengasihi anak-anak kita dengan kualitas yang sama, perhatikan, kita mesti ngerti dari sisi mana aja kemudian untuk kita bisa mengasihi anak-anak kita dengan sempurna. Seperti apa, saudara? Saudara dan saya mesti ngerti tentang hal ini. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, betul? Dan lingkaran yang terkecil sebetulnya adalah tubuh kita.
Karena kemudian tubuh itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan jiwa kita. Dan kemudian jiwa kita sangat terpengaruhi oleh roh kita. Jadi gini loh saudara, waktu saudara menyadari betul bahwa kehidupan saudara itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Halo, saudara dan saya juga harus ngerti bahwa anak yang engkau pelihara, bahwa anak yang Tuhan percayakan juga, mereka terdiri dari 3 unsur ini. Katakan amin saudara. Mereka punya ketiga kebutuhan ini. Mereka harus dicukupkan dari tubuh mereka. Betul? Saudara boleh memelihara, silakan Bu. Kesini dulu, kesini dulu. Ya, ini yang paling penting ya. Mereka dulu saya berdiri, saya bisa lah Bu. Cuma kurang peka Bu. Mau dia langsung ditusukin atau salah tuh, puji Tuhan, haleluya. Kapan lagi saudara saya bisa begini saudara? Kan saya lagi bagiannya di sini. Puji Tuhan. Udah pusing. Dan lihat konteks. Yang paling besar yang mana ini? Kebutuhan apa yang paling besar yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak ibu sekalian? Apa Bu? Roh. Kenapa roh, Bu Lasma? Yang pertama, karena firman Tuhan punya manfaat yang luar biasa buat keturunan kita. Katakan amin saudara. Saudara dan saya mesti sepakat sama-sama. Oke ya? Kita udah bisa modern ya sama-sama ya saudara. Bahwa ternyata firman Tuhan, roh itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak-anak kita, sangat mempengaruhi keberadaan tubuh anak-anak kita. Katakan amin saudara. Makanya kemudian saudara dan saya mesti belajar untuk bisa berfungsi dengan baik bagi anak-anak kita. Ngerti apa manfaat dari firman Tuhan buat keturunan kita. Yang pertama, Matius pasal 4 ayat yang keempat katakan demikian, memberi kehidupan untuk rohani kita. Poin yang pertama lihat. Karena kenapa? Tubuh kita kalau dikasih makan itu bisa bergerak, bisa berfungsi, betul? Ya, tadi pagi sarapan apa? Orang Indonesia agak jodoh nasi. Kalau saudara agak merasa keturunan Belanda, ya nak ya roti lah berarti. Sekarang mau beda dari, kenapa tadi? Oatmeal ya kak. Kalau di Belanda dari sih nama. Saudara, tubuh kita bisa bergerak dengan leluasa karena tubuh kita dikasih makan. Dan kemudian makanan itu berubah menjadi kalori yang membuat kita bisa bergerak. Right? Betul ya? Terus kemudian jiwa kita, tadi ada apa aja katanya? Ada kehendak, ada pikiran, ada emosi. Saudara mau ketawa, betul saudara? Saudara sudah memenuhi kebutuhan jiwa saudara. Saudara punya keinginan untuk berbelanja. Bisa aja. Oh yes, langsung. Gue banget. Kebutuhan gue banget. Sama dong kita. Ini kita belanja sama-sama. Gue yang bayarin, gue yang beli. Saudara, jiwa saudara dan saya pun kemudian harus dipenuhi dengan kebutuhan tadi. Emosi, kehendak, apa lagi? Dan pikiran kita. Saudara perhatikan. Kemudian jiwa kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, demikian pula anak-anak kita. Seperti itu juga. Nah saudara, kemudian roh kita mesti dikasih makanan. Makanan jiwa tadi udah jelas. Emosi, pikiran, kehendak kita. Makanan tubuh kita udah jelas, nasi dan lain sebagainya. Betul nggak? Sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Roh kita mesti diisi dengan apa? Roh anak-anak kita mesti diisi dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Cuma satu makanannya roh kita. Saya mau perjelas. Itu mutlak hukumnya dan wajib hukumnya, bukan sunnah. Tahu maksudnya sunnah, saudara? Tahu nggak? Sunnah mereka dikerjakan dapat upah, ya kan ya? Udah digawekan, tenang awal, tenang usah, terpengek-pengek, bener nggak? Makanya mutlak hukumnya roh saudara dan saya, roh anak-anak kita itu mesti dikasih makan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jadi udah jelas kok. Saya sangat kenal banget dengan pelayanan yang ada di GKKD. Saya ngerti saat teduh itu waktu saya diajari waktu SMP. Belajar tiap hari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu menjadi satu makanan utama buat hidup saya. Karena waktu saya nggak baca firman Tuhan, saya loyo, saudara. Roh saya, spirit saya itu berbeda, nggak menggebu-gebu. Bawaannya tuh suka negatif thinking, bawaannya luka hati, bawaannya tuh pengen cerewet, bawaannya dan sebagainya, karena nggak ada yang ngendaliin nih. Roh yang paling besar, yang paling di dalam itu nggak bisa ngendaliin, karena kita nggak kasih makan rohnya. Berarti mutlak saudara, saudara dan saya tiap hari mesti ajakin anak-anak saudara dan saya untuk baca firman Tuhan. Katakan amin.
Jadi saudara, si Kaleb, anak saya yang ketiga, itu kan dari kecil udah barengan ke Bethel pagi di gereja sama para full timer. Jadi jam 4 udah para bangun. Terus kemudian kita bangunin. Wah, lu lompatan ya saudara. Lu lompatan, kita menyembahnya, kita baca Alkitab, ya seserian. Lari-lari, semuanya putar-putar. Saudara, walaupun dia demikian, kita tetap jalan terus baca firman. Dan kemudian saudara, dia lihat itu terus. Oh iya ya, mereka gak peduli ya, saya lari sana lari sini dan lain sebagainya. Tapi saudara, di alam bawah sadarnya dia dengar apa yang kita baca. Alkitab itu kan apa bacanya gantian, satu ayat putar sampai selesai satu pasal itu saudara. Dia dengar, dahsyat saudara, luar biasa. Itu di usia dia bisa baca, umur 6 tahun dia udah mulai bisa baca sedikit-sedikit. Dia langsung ngomong begini, Mama, Kaleb yang pimpin baca Alkitabnya. Macana telila, gerak aku. Bebe abah. Saya besok jika bisa bilang wajah nih mah. Anu gua si Kaleb ngumpul kebayang harus baca satu pasal, benar nggak saudara? Satu ayat aja udah bergumul. Tapi kami belajar untuk kemudian menghargai dia, untuk dia ikut serta, dan kemudian dia semakin punya kepercayaan diri bahwa, dan dia tahu bahwa ya firman Tuhan perlu buat saya. Firman Tuhan tuh asik buat saya. Firman Tuhan tuh nggak anger buat saya. Enjoy. Dan mereka harus mengalami yang namanya saya kurang sesuatu kalau satu hari nggak baca firman. Dan sampai kemudian Kesia dan Berta kemudian menjadi pribadi yang selalu ingetin kami, Mama, Ayah, tadi pagi kita nggak keburu baca ayat firman. Nanti malam kita mesti. Itu wajib hukumnya. Mereka udah ngantuk-ngantuk. Jadi bacanya udah setengah-setengah. Cek saya nggak apa-apa. Tetap rohnya mesti dikasih makan. Amin, saudara. Jadi manfaat firman Tuhan buat keturunan kita adalah memberi kehidupan untuk rohnya. Aduh dahsyat saudara. Kalau rohnya aja udah dikasih kehidupan tiap hari, itu jiwa dan tubuhnya akan sangat luar biasa. Katakan amin, saudara. Bilang sama kiri kanannya, unggal poe. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Katakan amin. Kalau sekarang ada yang sedang hamil, sedari dini. Secara medis, itu bayi di usia tertentu sudah bisa mendengarkan apa yang kita bilang. Jadi, ini belum ada. Ini sudah menikah, tapi sedang hamil gitu. Suaminya ya. Sedang beriman. Luar biasa. Ya soket ceritakan terus. Rasanya. Yang mana suaminya? Pantesan si bapak teh. Ternyata suaminya. Oke. Beri kehidupan untuk rohani. Kemudian yang kedua, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Manfaat firman Tuhan buat keturunan kita adalah itu firman Tuhan bisa mengajar setiap anak-anak kita. Amin, saudara. Waktu dia sekarang bisa jadi pohon, bisa air poin tambah. Yang pertama, firman Tuhan bisa mengajar setiap anak-anak kita. Pastikan dia tahu bahwa kekuatan firman Tuhan itu awal daripada pengetahuan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Katakan amin, saudara. Dia mesti ngerti itu. Dia mesti diajar tentang hal itu sehingga kemudian hidupnya nggak melulu kemudian waktu dia sekolah mikirin tentang pelajarannya, enggak. Dia mesti awali segala sesuatunya dengan firman. Sekalipun dia mau belajar untuk ujian, sekalipun dia mau belajar di sekolah, saudara perhatikan, anak ini akan mengerti bahwa firman Tuhan itu sanggup mengajar dia. Amin, saudara, sanggup memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa Tuhan. Ya, kesadaran ini penting harus diketahui oleh anak-anak kita. Oke, yang kedua, 2A, ya tadi ya, ini 2B, setuju? Gak usah dibikin sudah bedanya. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Saudara nanti baca ayat-ayatnya di rumah ya, di sekolah ya. Jadi saudara di sini tangkap, catat, tapi kemudian di rumah direnungkan kembali. Oke. Kemudian menyatakan kesalahan. Kita lihat dulu deh ayatnya 2 Timotius pasal 3:16. Kurang afdol kayaknya, kurang kalau nggak baca Alkitab. Kenapa nggak bawa Alkitab? Masuk neraka. Betul. Seharusnya memang kita sudah hafal ya sama-sama ya. Baik. Silakan Bu dibacakan Bu buat kita semua Bu.
Bacakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. So, ibu multifungsi aja. Ya LCD projector, yang baca Alkitab. 16. Baca Bu dengan keras. Ibu bisa baca tulis kan? Pasti saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Yes. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ulangi dari yang pertama tadi. Untuk mengajar. Bukan sebelumnya. Segala yang diilhamkan Allah. Tunggu. Segala tulisan. Kita mau sama-sama bilang. Segala tulisan. Berarti perhatikan, setiap perkataan firman Tuhan itu berkuasa dan powerful. Katakan amin, saudara. Itu nggak bisa dipatahkan dengan apapun, saudara. Setiap firman jika kita kerjakan, dia sangat berkuasa untuk kemudian bisa mengajar anak-anak kita. Amin, saudara. Mungkin gini ya, saudara berpikir gini. Tapi bulas mata, anak-anak saya juga diajakin baca firman Tuhan dari kecil. Tapi gini, gede nanti ketemu bawang bulas mah. Oh saudara, firman Tuhan itu akan berkuasa tepat pada waktunya. Amin. Itu kan lewati proses. Amin saudara. Setiap kita akan lewati proses. Anak-anak kita juga akan alami proses dengan keputusannya, dengan keputusan hidupnya, saudara. Kita nggak bisa kemudian bilang begini sama Tuhan, Tuhan gini ngalah, porok-porok dengan budak saya teh buat Tuhan. Saya kerja aja, kita baca kita dan sebagainya, geningan budak saya mengecewakan saya, terus gerina. Saudara, anak pertama saya itu ternyata waktu tahun lalu harus mengulang di kelas 7, saudara. Waduh, saudara semuanya bilang begini, pulas mah sibuk, kita si Kesia tinggalin jadi mengulang. Oh saudara, saya mau terima. Tapi kemudian yang paling penting adalah saudara, saya harus bersama-sama dengan Kesia waktu Kesia mengalami proses pengulangan. Amin saudara. Dan saya harus tekankan kepada Kesia bahwa kegagalan bukan segala-galanya. Kegagalan adalah satu awal untuk kau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Kegagalan adalah satu awal di mana engkau sedang menantikan kesuksesan yang Tuhan sediakan buat engkau. Itu paling penting buat dia. Terus kalau kemudian saya kasih tahu sama dia, tuh Kesia, gara-gara Kesia teh ngulang, tinggalin mama ya banget Kesia, banget mama, secara gitu loh. Bicara wanita kemana-mana, anaknya ngulang. Aduh saudara, saya nggak mau tekankan itu sama dia. Yang saya mau tetap tekankan adalah dia diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dia ngerti menghargai kegagalan saudara dalam hidupnya. Dan kemudian saya tanya begini, Kesia mau lanjut di sekolah itu atau Kesia mau tahan atau Kesia karena malu boleh pindah sekolah? Luar biasa. Waktu saya sampaikan kebenaran ini saudara, dia bilang begini, Mama, Kesia harus hadepin kegagalan ini. Karena bukan kesalahan mama sama ayah. Ayah mama antar jemput Kesia. Kesia udah bilang sama mama sama ayah. Ayah mama Kesia gak mau pakai supir. Ayah mama udah mau bela-belain gak pakai supir. Ayah mama yang antar jemput. Ayah mama Kesia bilang, Mama siapin guru les. Mama siapin. Tapi memang Kesianya aja males. Aduh saudara, dari hal itu saya lega loh saudara. Dia bisa mengakui kesalahannya. Oh, banyak anak-anak tuh nggak ngerti tentang kesalahannya. Dan dia merasa, ini kesalahan nyokap bokap gua, ini kesalahan cici gua, ini kesalahan kakak gua, ini kesalahan guru gua. Membangun kepribadian yang itu, kalau bukan karena firman Tuhan, itu nggak akan pernah bisa terjadi. Si bulas mama kalau nggak bangga, udah mata naik teh. Bukan itu maksudnya. Bukan itu, tapi kalau anak kita memang saat itu sedang mengalami proses kegagalan itu, terus kita mau bilang apa saudara? Kita mau terus pojokan dia? Kita harus kasih tahu kebenarannya. Nilai kehidupannya seperti apa? Amin saudara. Dan dia bilang begini, Kesia harus hadapi ini. Walaupun 2 minggu pertama dia nangis bombay saudara. Setiap dia pulang ke rumah, Mama, Kesia diledekin tuh sama teman-teman Kesia.
Kesia, yang mana? Teman-teman Kesia yang SMP? Bukan, yang SMA. Ay, Kesia gaul bener-bener budak SMA segala. Anak Kesia budak SMP, kata saya gitu. Jadi dia tuh sanguin abis, saudara. Intim abis kayak mamanya. Jadi anak SMA juga pada kenal sama dia. Saya tetep bisa pokok pegong bisa anak SMA. Udah 7 kenal dia budak 12, 13, 14. Waduh. Jadi mereka ngeledekin Kesia, mama. Oke, Kesia punya ambil keputusan, Kesia harus lakukan. Tuhan kasih kekuatan buat Kesia. Yang penting Kesia perbaiki. Oh dia seret-seret saudara, karena kemudian dia punya masalah dengan guru wali kelasnya. Wah, yang begitu sangat strict sama dia. Anak guru wali kelasnya tahu dia ini suka nunda-nunda pekerjaan. Sekarang ternyata standarnya untuk SMP 70% itu dari tugas PR dan lain sebagainya. 30% itu dari UAS. Jadi dia mesti kerja keras untuk kerjain PR dan sebagainya. Dia suka tunda-tunda itu. Si gama mana? Bukan mama mana bisa. Tuhan ampuni aku. Saudara, firman Tuhan sangat bermanfaat untuk kemudian membuat anak kita mengerti tentang kesalahan. Nah kemudian dia belajar untuk berubah. Katakan amin, saudara. Ya, amin, saudara. Saudara-saudara dan saya nggak bisa ubahkan anak-anak saudara dan saya. Bilang sama kiri kanannya, itu bisa ubahkan, bilang. Ayati, bisa ngubahin murid-muridnya nggak kak? Nggak bisa. Mau guru sekali berapa, saudara? Orang tua seperti punya apa, punya kekayaan, nggak bisa ngubahin anak-anaknya. Dia hanya bisa berubah waktu dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Anak kita bisa berubah waktu dia kenal tentang kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia jumpai itu Tuhan pribadi yang bisa mengubahkan dia 100%. Katakan amin, saudara. Cuma dia makanya saudara tugas kita giring aja dia. Giring aja dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Itu udah fungsi yang paling hebat, saudara. Amin, saudara. Fungsi yang paling hebat tadi itu memenuhi kebutuhan rohnya. Yang ketiga selanjutnya 2C pada ketiga, memperbaiki kelakuan. Amin, ibu-ibu sekalian. Ya, anak-anak kita kemudian bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki kehidupan. Ya, mungkin dia pernah gagal, mungkin dia pernah mengecewakan saudara dan saya. Tapi perhatikan, waktu dia mengerti bahwa firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuannya, itu amazing, itu kasih karunia yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Karena bukan dengan kekuatan dan gagah kita untuk kemudian membuat mereka bisa mengetahui tentang kelakuannya dan memperbaiki kelakuannya. Makanya kemudian itu sangat dijabarkan sekali sama kebenaran firman Tuhan. Dengan apa anak muda bisa menjaga kelakuannya dengan bersih, saudara? Itu sangat dibahas sekali. Dengan dia mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dia tahu gimana cara memperbaiki dirinya. Dia cari kebenaran firman Tuhan. Karena patokannya cuma kebenaran firman Tuhan yang sanggup memperbaiki dengan sempurna setiap kesalahan yang dilakukan. Apapun itu, saya kasih tahu. Apapun itu. Jadi saudara, jangan pernah jadi hakim yang merasa paling sok benar waktu anakmu melakukan kesalahan. Jangan. Jangan, saudara. Ajarkan dia punya ruang untuk dia mengerti, untuk dia memperbaiki kesalahannya. Dan kita menuntun dia mengerjakan kesalahan. Saya nggak tahu anak-anak saudara jatuh dari sisi mana. Gitu? Saya nggak akan pura-pura sok tahu lagi. Tuh, punya anak seperti ini, oh enggak. Saya nggak punya karunia itu, saudara. Tuh, saya harus akui. Tapi saudara, hanya saudara yang tahu. Kejatuhan anak-anak saudara itu di sisi mana, saudara? Saudara, hantarkan dia untuk memperbaiki kesalahannya dengan kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara akan melihat bagaimana tangan Tuhan melakukan bagiannya untuk mengubahkan anak-anak saudara. Ya, waktu kita menggiring dalam kebenaran firman Tuhan, tangan Tuhan melakukan bagiannya untuk mengubahkan. Lanjutkan. 2 bagian D, mendidik dalam kebenaran. Jadi saudara, kebenaran firman Tuhan juga itu membuat anak-anak kita tahu persis bahwa ada pendisiplinan. Katakan amin. Ini penting supaya dia nggak berpikir begini. Oh ya udah, gua lakukan dosa, ya udahlah, fine aja, nyokap bokap juga nggak apa-apa. Halo. Kita bukan penganut
cheaper grace. Kalau saya bisa bilang, itu penganut itu namanya cheaper grace. Menganggap remeh kasih karunia itu. Karena mereka hanya ngambil satu ayat aja. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-9, firman Tuhan bilang begini, Allah kita itu setia, tapi adilnya mereka nggak mau ambil. Halo, Allah kita itu setia dan adil. Katakan amin, saudara. Maksudnya adil itu begini loh, upah dosa itu ada mautnya. Itu makanya dikasih tahu dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Nggak bisa cuma comot-comot begitu. Jadi sudah perhatikan, anak-anak kita pun akan mengerti bahwa dia dididik dalam kebenaran. Maksudnya begini, waktu dia lakukan dosa, dia harus siap terima tuayan apa yang dilakukan dari dosa tersebut. Ini penting, supaya dia nggak main-main dengan dosa, supaya dia nggak anggap remeh tentang dosa, dia nggak anggap remeh tentang kasih karunia, saudara. Semua kasih karunia Allah itu diberikan dengan kematian Yesus. Amin. Ada harga yang mesti dibayar sama Yesus. Dan kemudian saat ini kita terima di zaman anugerah ini, kemudian juga kita harus menanggungnya. Amin, saudara. Kita harus belajar. Tapi kasih tahu, waktu engkau mau memperbaiki hidupmu dan mau bertobat, perhatikan. Waktu engkau alami pendidikan dalam kebenaran, maksud kasih tahu nih, upah dosa adalah maut. Setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Benar nggak, saudara? Kita dalam Tuhan juga. Itu kan pasti tuh ada akibatnya tuh. Saya suka cerita begini sama anak saya. Case kali, mama sama ayah dulu itu orang-orang yang nggak menghargai kasih karunia dia. Apa itu? Kita cerita tentang masa lalu kita, karena mereka sudah cukup besar untuk bisa menangkap hati. Kemudian kita bilang begini, mama kemudian divonis sama dokter, mama nggak bisa punya keturunan. Kenapa? Karena dilihat dari rahim mama itu punya kehidupan yang dokternya udah bisa tahu, ini rahimmu agak rusak. Kenapa agak rusak? Karena pasti pola hidupnya tuh nggak benar. Saya kan dulu terikat dengan kehidupan narkoba. Aduh, Kak Yeti jadi nyaho akhirnya. Gue setelah SMA nakal Kak Yeti. Tapi dia hanya Tuhan dan aku yang tahu. Apa nanti kalau aku keluar dari sini jangan bilang begini, oh maneh teh lasmanya. Lu tahu saya diajar agama cenah. Lu SMP kalau jadi bohong. Dan kemudian saya kasih tahu, ternyata guys, tetap mama harus alami tuayan. Tapi perhatikan, waktu mama ambil keputusan untuk bertobat, mama kuat alami kondisi. Amin, saudara. Mama kuat bisa lewati proses itu. Ini hebatnya, saudara. Ini hebatnya luar biasa kalau kita lakukan pertobatan yang dahsyat dengan Tuhan. Jadi Tuhan kasih pembelaan untuk kita alami tuayan-tuayan yang kita kerjakan sebelumnya. Kita tuh bisa menang, kita tuh gak gale gitu loh, hoy. Tau gak gale? Maksudnya ini ya, gale itu mana? Jadi gak mandele. Yang mandele? Putus kita mesti ajarin sama anak-anak kita kalau dia bertobat dia harus kuat. Karena kemudian akan ada proses di depan dia untuk dia semakin kuat dan tetap beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia mesti kuat itu. Pastikan hal itu, saudara. Dan kemudian saya bilang begini, mama benar-benar saat itu benar-benar bingung. Tuhan, saya udah ambil keputusan, tinggalkan semua pekerjaan saya mengiring Tuhan dan sebagainya. Tapi kok Tuhan masih tetap aja sih Tuhan. Akibatnya tetap saya bisa tuai. Saya kasih tahu sama saya, ya, mama udah ambil keputusan. Kemudian bilang, Allah kita Allah yang setia, tapi adil itu gini, kita dikasih kekuatan kalau kita benar bertobat. Nah, akhirnya saya bilang begini, mama bilang begini. Akhirnya saya bilang begini sama saya, makanya guys, hati-hati dengan hidup, jaga hidup. Karena kenapa kemudian? Kalau kamu mau bertobat sungguh-sungguh, kamu gak akan hidup mulai lagi. Saudara, puji Tuhan. Tuhan izinkan tuayan itu saudara terjadi tepat pada waktunya dan saya memang sudah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu dokter vonis begitu, nggak bisa punya keturunan, saudara. Saya udah nggak mau pikir panjang lagi. Tuhan yang ciptain saya, silahkan Tuhan berlaku sesukamu atas hidupku. Silahkan berdaulat atas hidupku. Satu hal aja Tuhan yang saya mau, Tuhan, kasih keturunan. Tetap maksa. Boleh dong. Yes. Benar nggak, saudara? Benar nggak? Oh, Yesus aja berdoa di Getsemani. Bapak kalau bisa jauh ini lalu daripada aku. Tapi ujung-ujung dia lebih hendak. Kalau saya
Saya mau nikmati proses firman Tuhan. Saya ambil puasa 3 hari 3 malam full saudara di sekolah kita. Dahsyat. Kalau Tuhan sudah mau, ya, amin saudara, itu luar biasa. Akhirnya saya diputuskan oleh Tuhan untuk punya usaha yang baik langsung dari kandungan saya. Saudara. Yang lebih amazing lagi saudara, setelah 5 bulan saya melahirkan, saya hamil lagi. Itulah hebatnya Tuhan kita, amin saudara. Tobatnya luar biasa. Aku berkali kok ngasih lain. Malah apa? Kamu malah apa? Kayak ini nyawa tuh. Ada saya cuci buaya. Luber. Nggak pernah setengah-setengah katakan amin saudara. Dan itu perlu dikasih tahu sama anak-anak kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita dalam pertobatan, Tuhan akan berkati luar biasa. Jangan pernah setengah-setengah. Itu meyakinkan mereka. Amin saudara. Dan kemudian saya bilang begini, Kesia, setelah 2 anak Kesia, tahu Kesia, mama kan udah tutup kandungan, udah dibatasin seumur hidup. Saya bilang, pakai alat yang paling canggih, Ina itu katanya. Saya kan memang katanya, saya juga belum merasakan. Ternyata 6 tahun kemudian tembus. Si dokter bilang begini, aduh Pak, ini udah dihalangin sedemikian rupa, itu berarti hebat pisan Bapak. Maksudnya gini, ini pasti anak laki-laki katanya gitu, karena dia kuat menembus tantangan itu. Benar saudara, si Ucok lahir. Setelah 2 wanita yang hadir saudara, closing Tuhan bilang begini, laki-laki berikan kepadamu supaya lengkap katanya. Padahal mama mertua saya bilang begini, Nai Naomi, kan itu kan hebatnya orang Batak kan, nama saya Lasma diganti jadi Nai Naomi. Waktu lagi hamil dibilangnya Nai Paima, waktu belum hamil Nai Harapan. Lalu orang Batak pun ganti nggak pakai aksara macam-macam, curang. Ini orang Batak bukan? Oh pantas bingung. Saya nggak pernah diganti namanya. Mau jadi orang Batak? Belum hamil Nai Harapan, lagi hamil Nai Paima, udah lahir anak pertama kasih nama dia juga. Jadi nama saya kemana dong? Nai Paima, kalau kau mau punya anak laki-laki Nai Paima, kalau bikin sambal buat suamimu, itu bikin ke sebelah kanan, coeknya. Bukan ke sebelah kanan. Oh, pertiwi sudah sarong. Supaya dia katanya taruh ke sebelah kanan, pasti laki-laki. Saya mau buktikan, 2 anakku laki-laki. Saya bilang begini, kita udah kenal Yesus, kita percaya sama Tuhan, udah tak begitu lagi. Serahkan sama Tuhan. Luar biasa saudara, dia sampai mungkin berdoa, pokoknya harus diucap. Puji Tuhan, akhirnya dijawab Tuhan tanpa harus soal kesalahan. Itu mitos itu saudara. Puji Tuhan, akhirnya pas lahiran saudara, mama mertua saya lihat, wah si Ucok dong. Hebatan udah Tuhan tanya deh. Dan perlu pakai coek dia laki-laki. Nggak usah pakai coek katanya. Laki-laki langsung dia bagi-bagi itu 100.000. Orang-orang yang nungguin saya melahirkan saudara. Puji Tuhan, untungnya uangnya 100.000 itu dikembalikan lagi sama saya saudara. Dan sama mertua saya. Amin saudara. Firman Tuhan itu membuat kita terdidik dalam kebenaran. Amin ya saudara. Kita harus kasih tahu sama mereka, ya, bahwa setiap dosa itu pasti akan kita. So, jaga itu supaya kemudian kau bisa benar-benar kuat dan mempersembahkan hidup yang baik. Lanjutkan. Ya, yang ketiga, manfaat firman Tuhan buat keturunan kita. Mazmur 119 ayat 105, memberikan terang atau petunjuk. Yang keempat, Mazmur 119 ayat yang ke-11, supaya kita tidak berdosa. Ya, firman Tuhan menuntun saudara dan saya untuk kemudian setiap hari kita tanggalkan setiap dosa itu. Katakan amin saudara. Tapi saudara, kalau saudara dan saya boleh ada dalam hal-hal ini saudara, kemudian perhatikan
dengan saudara sudah bisa berfungsi menjadi seorang ibu yang baik. Karena yang terpenting adalah pada saat saudara dan saya memenuhi kebutuhan rohani kehidupan. Dan kebutuhan rohani itu bisa membuat jiwa anak-anak saudara mengalami perkembangan yang baik, bisa mengalami kehidupan tubuh yang sehat. Amin. Saudara, ada beberapa surat yang tadi pagi anak-anak saya buat di hari ini. Kita memang punya satu pertemuan sakral saudara di hari-hari tertentu. Di Natal kita suka cross kado sama-sama, tapi lucu cross kadonya saudara. Kita tentukan namanya yang mau dikasih. Terus kemudian si orang itu boleh milih hadiahnya apa. Kita beli cross kado. Ya, itu udah ikut keputusan kami. Ini yang pertama dari Keisha. Kepada ibuku, satu hal yang terindah untukku, kau ada di dalam hidupku. Kau anugerah terhebat untukku. Aku ada karena cintamu. Tak pernah kau lebih untukku. Senyummu selalu menemaniku. Walau aku suka semauku dan terkadang kecewakanmu. Ku tahu, Mama, I thank you for your love in me. Mama, jangan pernah worry. Maksudnya jangan pernah khawatir. Mama, aku gak akan nakal lagi. Mama, aku sayang sama kamu. Ma, happy Mother Day ya. Kakak mau minta maaf karena kakak belum bisa nilainya kakak bagus. Masih belum bisa membahagiakan mama. Dan kakak juga suka membantah mama. Di hari ibu ini, kakak mau berubah untuk menjadi anak yang lebih pintar dan baik untuk mama. Untuk mama, bukan untuk hanya di hari ibu ini. Tetapi kakak melakukan untuk setiap hari mengubah sikap kakak untuk mama. Panjang ya. Terima kasih juga untuk pengorbanan mama melahirkan kakak. Saya suka cerita sama dia bahwa kelahiran dia begitu sangat amazing, saudara. Walaupun kakak memang tidak melihat mama bersusah payah untuk melahirkan kakak. Benar juga ya, saudara. Dia kan nggak tahu saya bersusah payah gimana, dia udah mati, saudara. Dia mati nggak torojol. Kakak tahu mama sudah berjuang untuk melahirkan. Kakak terima kasih juga sudah memelihara kakak dengan baik dari kecil. Sampai gede kakak juga berterima kasih kepada mama karena sudah mau tetap menemani kakak. Saat kakak tidak naik kelas, mama masih mau bersabar menuntut kakak agar kakak bisa belajar dengan lebih tekun. Terima kasih atas cintamu untukku. I love you, Mom. The heart of your mother is a deep abyss at the bottom of which you will always from your daughter, Keisha Naomi. Itu yang pertama. Saya punya anak 3. Ini Berta. Dear Mom, Berta ingin membuat surat hari ibu untuk Mama. Ma, Berta tahu Mama suka melakukan segalanya untuk kebaikan Berta. Berta juga tahu Mama kerja keras untuk menyekolahkan Berta. Maaf, Berta suka tidak menghargai segala sesuatu yang Mama lakukan untuk Berta. Berta hanya bisa meminta maaf dan membuat prestasi. Tapi Mama meresponi permintaan maaf Berta kan dengan bekerja keras. Hanya Mama wanita satu-satunya di dunia yang tidak lelah merawat Berta dengan cinta selama 12 tahun. Ma, Berta tidak akan menjadi anak muda yang sehat, tangguh dan baik jika Mama tidak mengurus Berta. Ma, mungkin surat ini hanya bisa membayar 1% dari segala yang Mama lakukan. Dia tuh melo banget memang anaknya saya itu. Untuk kebaikan Berta, Mom, everything that you done for me with your love, I will never forget it. Love Berta for my mom. Maybe you are a normal guy for work, dia bilang begitu. Mungkin kamu adalah manusia biasa di dunia, tapi but for me, you are my Wonder Woman. Tapi buat Berta beda katanya gitu. Mama selalu menyenangkan Berta jika Berta berpikir Berta tidak mungkin mencapai cita-cita Berta. Together and one word for you, Mom. I love you. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, wayana. Ini dari si Caleb, saudara. Dear Mom, tulisan dia paling bagus di antara kakak-kakaknya. Mama terima kasih ya sudah merawat Caleb. Mama jangan terus kebawa emosi ya. Karena dia paling kecil jadi saya paling wah. Mama terima kasih sudah mau beliin Caleb lemari, padahal belum. Itu iman dia, iman sekaligus memaksa. Terus dia bikin tulisan besar, Mom, I love you, Mom. Mama, terima
kasih waktu Kaleb didisiplin sama ayah, mama bisa membuat Kaleb senang dan bahagia. Jadi waktu dia disiplin, disimpan di kamar gitu ya sama ayahnya tuh, jadi saya bilang begini, Kaleb berdoa supaya ayah bisa cepat-cepat buka ini pintu. Buat dia, waktu saya ngomong begitu, itu amazing saudara. Itu penghiburan yang dahsyat buat dia. Makanya dia waktu dia dikeluarin sama ayahnya dari kamar saudara, dia langsung peluk saya bilang begini, mama makasih ya, udah nyuruh kalian berdoa. Jadinya ayah mau bukain pintu. Saudara itu berarti banget loh. Nyuruh anak kita berdoa aja buat dia itu kebahagiaan yang dahsyat. Aduh, terus kemudian bisa membuat kalian itu senang dan bahagia loh, Ma, katanya. Thank you, Mom, for your loving to me. Love, Mom. Terus dia bilang begini, Ma, belum selesai katanya. Thank you, Mom. Kaleb, Mom, you so funny. Jadi kalau saya bawa pelayanan gitu, dia tuh suka ketawa sendiri kalau saya khotbah, saudara. Sama mati lucu pisan. Saudara, wonderful, luar biasa, amin. Perbuatan tangan Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah buat hidup saudara. Oh, Tuhan sudah percayakan saudara untuk menerima kasih karunia, boleh ada milik pusaka Tuhan dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara berfungsi dengan benar. Itu merupakan sesuatu yang indah yang Tuhan lihat waktu kita bisa memberikan fungsi yang benar kepada mereka, memberikan pelayanan. Dan saudara pastikan saudara dan saya finishing well untuk berfungsi. Mari kita bantu berdiri bersama-sama. Kami terkagum-kagum dengan Yesus. Anak-anak milik pusakamu yang Tuhan percayakan bagi kami itu luar biasa. Terima kasih untuk setiap momen yang indah kami boleh bersama dengan anak-anak ini. Kami percaya itu bukan merupakan satu hal yang kebetulan Tuhan percayakan atas engkau dan aku. Tapi Tuhan punya rancangan yang hebat. Tuhan memakai setiap ibu-ibu untuk menjadi alatnya, untuk menjadi juru selamat bagi anak-anak kita. Waktu kita berfungsi dengan benar, berfungsi dengan baik bagi anak-anak kita, dengan memenuhi kebutuhan rohani dari anak-anak kita. Oh, Yesus dipermuliakan, saudara. Yesus dipertontonkan, saudara. Dan itu yang terpenting. Sebab Yesus gak bisa muji dirinya sendiri. Yesus gak bisa menyembah dirinya sendiri. Penyembahan kita, pujian kita buat Tuhan pada saat kita bisa berfungsi dengan benar. Itu bukti nyata. Dan kemudian Yesus benar-benar dipertontonkan dari itu semua. Terima kasih Yesus. Apakah kita pernah dengar Ibu sekali, waktu anak kita ditanya, kamu kalau nanti besar jadi seorang ibu pengen seperti siapa? Satu harapan kita waktu kita bertanya demikian Ibu sekali, dia boleh menjawab begini, aku pengen kayak mama, aku pengen kayak bunda, aku pengen kayak ibu. Itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Karena waktu mereka berkata demikian, mereka sudah melihat bahwa Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Dia merasakan kasih yang sempurna, saudara. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, ku dapat jalani hidup. Terima kasih Yesus. Ku tak
berkatlah setiap ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Kita udah dengar firman Tuhan, dan keputusan kita kemudian, aku mau melakukannya Tuhan. Hanya itu saja yang Tuhan mau. Berkeputusan untuk iya, saya mau mengerjakannya. Saya mau berfungsi dengan baik bagi anak-anakku yang sudah Tuhan percayakan atas hidup. Mungkin selama ini, you wrong way. Ibu-ibu sekalian salah melakukannya. Ada beberapa hal yang mungkin saudara belum kerjakan sampai saat ini. Dan kau berpikir, melulu hanya untuk kebutuhan fisik, melulu hanya untuk kebutuhan jiwa. Kau lupa memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rohani daripada anak. Yang ternyata itu sangat mempengaruhi kehidupan jiwa dan tubuh dari anak. Siang hari ini, simpan tanganmu untuk kau berlutut. Pakai kursi yang ada di tempat duduk. Silakan saudara. Gak usah lihat kiri kanan, ini urusan dengan Tuhan. Ini gak ada kepentingannya dengan kiri kanan saudara, depan belakang saudara, gak ada. Ini bicara tentang untuk masa depan anak-anak. Dan setiap hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani, berdoa dan teguhkan setiap keputusan mereka. Silakan kau hampiri setiap mereka. Tumpang tangan bagi setiap mereka. Katakan pernah Tuhan yang mengukur setiap kehidupan mereka. Mereka gak sendiri. Mereka gak sendiri, mereka ada Yesus. Mereka punya Tuhan yang sanggup mengerjakannya bersama-sama dengan mereka. Yes Lord. Amin.
kita tetap menikmati hadirat Tuhan di situ. Mari saya persilakan Kak Cipet boleh berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapak, terima kasih karena Kau mengasihi kami. Kau panggil kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, memang benar. Hanya firman-Mu lah sumber kekuatan. Hanya firman-Mu lah yang membuat kami bisa bertahan menghadapi semua gelombang dalam hidup ini. Kami bersyukur kalau kami disegarkan dan diingatkan. Kami boleh menguatkan anak-anak kami dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya pertama-tama kami sendiri sebagai ibu boleh benar-benar berpegang hanya kepada firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh merasakan bahwa Engkau memang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau sangat peduli pada kami dalam segala aspek hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak kebetulan memilih kami. Engkau sudah rancangkan kami setiap kali Tuhan. Juga anak-anak yang kami lahirkan, itu kepercayaan Tuhan untuk mendidik mereka menjadi anak-anak panah yang siap dilesatkan. Terima kasih Bapak. Tolong setiap kami para ibu untuk tidak lengah, tidak lalai, dan tidak terhanyut oleh gelombang dunia ini. Tapi kami boleh berani berjalan dengan firman Tuhan. Walaupun kelihatannya berbeda dengan dunia ini, tapi kami boleh berani membawa anak-anak kami. Berani tampil beda karena firman Tuhan. Kami berani bukan karena aneh, tapi karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang ya dan amin. Untuk kapanpun tidak akan pernah berubah. Firman-Mu selalu baru, firman-Mu selalu update. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang ya dan amin, yang Kau taburkan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Ibu Lasma yang bagikannya di tengah-tengah kami. Kau pakai dia dengan lebih lagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak wanita lainnya dimanapun dia melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya bukan hanya di tempat ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan, tapi kami boleh mengalami bahwa sungguh Tuhan peduli pada kami dan mengingatkan kami hal yang paling dasar dalam hidup kami sebagai ibu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.